Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi langsung saja ya. Di sini saya akan membacakan pengertian gender. Secara umum, pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Sejauh ini, persoalan gender lebih didominasi oleh perspektif perempuan, sementara dari perspektif pria sendiri belum begitu banyak dibahas. Dominannya perspektif perempuan sering mengakibatkan jalan buntu dan mencari solusi yang diharapkan, karena akhirnya berujung pada persoalan yang bersumber dari kaum laki-laki. Ada beberapa fenomena yang sering kali muncul pada persoalan gender. Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Dalam kurung, John Muhammad Edholz dan Hasan Sadli 1983-256. Secara umum, pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Dalam momen Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural berupaya membuat perbedaan distinction dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Epistemologi, penelitian gender secara garis besar bertitik tolak pada paradigma feminisme yang mengikuti dua teori, yaitu fungsionalisme struktural dan konflik. Aliran fungsionalisme struktural tersebut berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas berbagai bagian yang saling mempengaruhi. Teori tersebut mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam masyarakat. Teori fungsional dan sosiologi secara intern bersifat konservatif dan dapat dihubungkan dengan karya-karya Auguste Comte dalam kurung 1798 sampai dengan 1857, Herbert Spencer dalam kurung 1820 sampai dengan 1930, dan masih banyak para ilmuwan yang lain. Kritik terhadap aliran tersebut bahwa struktur keluarga kecil yang menjadi ciri khas keluarga modern menyebabkan perubahan dalam masyarakat. Jika dulu tugas dan tanggung jawab keluarga besar dipikul bersama-sama, dewasa ini fungsi tersebut tidak selalu dapat dilakukan. Sedangkan teori konflik diidentikan dengan teori Marxis karena bersumber pada tulisan dan pikiran Karl Marx. Menurut teori itu, perubahan sosial terjadi melalui proses dialektika. Teori itu berasumsi bahwa dalam susunan masyarakat terdapat beberapa kelas yang saling merebutkan pengaruh dan kekuasaan. Segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gender dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan kodratnya masing-masing, dan sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar. Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Para pemikir Islam mengartikan qadar di sini dengan ukuran-ukuran sifat yang ditetapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi segala sesuatu dan dinamakan kudrat. Pandangan Islam tentang gender. Islam memandang bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kodrat dan potensi masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan ukuran-ukuran dan sifat-sifat yang ditetapkan bagi segala sesuatu. Asal kejadian manusia, menurut Al-Quran, manusia diciptakan dari satu jiwa atau nafsu yang kemudian dijadikan pasangan. Mayoritas ulama tafsir mengartikan bahwa Adam dan Hawa adalah contoh pasangan tersebut. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Islam menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan
dalam banyak hal, seperti yang pertama, potensi intelektual. Laki-laki dan perempuan memiliki potensi intelektual yang sama dan dapat berpikir, mempelajari dan mengamankan dan apa yang mereka hayati. Yang kedua, penilaian iman dan amal. Laki-laki dan perempuan memiliki penilaian iman dan amal yang sama di sisi Allah. Yang ketiga, kesempatan beramal. Laki-laki perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk beramal dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan antara laki dan perempuan, yaitu yang pertama secara biologis, berbeda antara laki dan perempuan tidak dapat disangkal. Yang kedua, fungsi utama. Perbedaan fungsi utama antara laki-laki dan perempuan tidak dijelaskan secara spesifik dalam Al-Quran, namun dapat dipastikan bahwa masing-masing memiliki keistimewaan dan tanggung jawab yang berbeda. Dalam keseluruhan, Islam menekankan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan, serta mengakui perbedaan yang ada di antara keduanya. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu Al-Quran mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, terutama dari segi biologis dan fungsi masing-masing. Namun Al-Quran menegaskan bahwa kedua jenis kelamin sama dalam martabat dan potensi intelektual, serta sama-sama bisa menjadi ulul albab, orang-orang yang berpikir dan berzikir kepada Allah. Perbedaan tidak berarti ada yang lebih unggul secara mutlak. Misalnya ayat yang menyebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 34 harus dipahami dalam konteks tanggung jawab, bukan dominasi kepemimpinan ini tidak boleh disalahgunakan, dan suami istri diperintahkan untuk saling tolong-menolong dan bermusyawarah. Ayat lain menyatakan bahwa suami memiliki satu derajat di atas istri, terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Namun menurut ulama seperti Imam At-Tabari, ini berarti suami harus lebih sabar dan memberi keringanan kepada istri, bukan bertindak sewenang-wenang. Al-Quran juga menekankan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan, khususnya suami istri, adalah hubungan kemitraan yang saling melengkapi. Ba'dukum mim ba'di, seperti pakaian yang saling menutupi kekurangan. Dalam kehidupan sosial pun laki-laki dan perempuan saling membantu dalam kebaikan dan dakwah. Terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 71. Kesimpulannya, laki-laki dan perempuan setara dalam martabat hak dan kemampuan berpikir, namun memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda sesuai kodratnya. Mereka harus bekerja sama sebagai tim untuk membangun keluarga dan masyarakat yang baik.